kita masuk ke soal yang pertama, yaitu teori behaviorisme merupakan teori belajar yang menekankan pada hasil belajar dan tidak memperhatikan proses berpikir peserta didik. Menurut teori ini sendiri, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku atau belajar yang merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertindak dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Pengaruh terhadap hasil belajar, yaitu hasil belajar diukur dari perilaku yang tampak jika siswa menunjukkan perilaku yang sesuai, misalnya menyelesaikan soal dengan benar atau dengan tepat waktu. Ini dianggap sebagai bukti bahwa pembelajaran telah terjadi. Pembelajaran mekanistik, hasil belajar cenderung bersifat mekanis dan hafalan karena fokus pada respon yang tampak tanpa terlalu memperhatikan proses mental yang terjadi. Belajar juga tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu-ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Selanjutnya, pengaruh terhadap hasil belajar. Siswa memahami dan menerapkan pengetahuan baru. Ini melibatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Motivasi internal, siswa lebih termotivasi oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami daripada oleh hadiah eksternal. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dibuat untuk mengutamakan kerjasama peserta didik dalam belajar. Pembelajaran kooperatif mengacu pada model pembelajaran di mana siswa sama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Berikut ini adalah kelebihannya dan kekurangan dari dua model pembelajaran cooperative learning, yaitu yang pertama 2-2 tamu atau 2-stay, dan keliling kelompok beserta dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Kita bahas yang pertama, model 2-2 tamu, 2-stay. Kelebihannya yaitu berbagai informasi antar kelompok. Dalam model ini, dua peserta didik tinggal di kelompok mereka untuk menjelaskan atau berbagi informasi dengan tamu dari kelompok lainnya. Sedangkan dua peserta didik lainnya mengunjungi kelompok lain untuk belajar dari mereka. Ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang efektif antara kelompok, memperkuat pemahaman dan kolaborasi peserta didik yang tinggal harus memahami materi dengan baik untuk dapat menjelaskannya kepada tamu dari kelompok lain. Hal ini dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap materi dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Tapi kekurangannya yaitu ketergantungan pada kemampuan individu. Jika dua peserta didik yang tinggal tidak cukup menguasai materi ini, dapat menghambat pertukaran informasi yang efektif. Hal ini juga dapat menyebabkan informasi yang diberikan menjadi kurang lengkap. Kemungkinan kurangnya partisipasi merata. Ada kemungkinan bahwa tidak semua peserta didik akan terlibat secara merata dalam proses ini, terutama jika ada beberapa anggota kelompok yang cenderung pasif. Selanjutnya, dampak terhadap hasil belajar. Model 2,
tinggal dua tamu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk saling berbagi pengetahuan dan belajar dari kelompok lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana peserta didik menguasai materi yang akan mereka sampaikan. Jika pemahaman kurang mendalam, hasil belajar dapat terhambat. Lalu, model yang kedua yaitu model keliling kelompok. Kelebihannya yaitu meningkatkan partisipasi aktif. Dalam model ini, peserta didik berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk menyampaikan ide-ide atau mencari solusi bersama. Ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta didik dan mendorong keterlibatan mereka dalam diskusi kelompok, mendorong interaksi sosial. Dengan bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain, peserta didik berkesempatan untuk berinteraksi dengan lebih banyak temannya, bukan hanya dalam satu kelompok, yang meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai kelompok sosial. Ada juga nih kekurangannya. Kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan lebih lama. Proses berkeliling ke beberapa kelompok membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, kegiatan ini bisa mengganggu alokasi waktu yang ada untuk pembelajaran materi lainnya. Lalu, mudah terdistraksi. Mudah terdistraksi itu adalah karena adanya aktivitas berpindah-pindah kelompok, peserta didik bisa saja terganggu dan sulit untuk fokus pada materi utama. Selain itu, jika ada kelompok yang tidak aktif diskusi, bisa menjadi kurang produktif. Lalu, dampak terhadap hasil belajar. Model keliling kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial dan memungkinkan peserta didik untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dengan bertukar ide di berbagai kelompok. Ini dapat membantu mereka melihat berbagai perspektif dan memperkaya pemahaman mereka terhadap materi. Namun, karena waktu yang dibutuhkan lebih lama dan potensi distraksinya, materi yang diajarkan mungkin tidak sepenuhnya terserap jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, kesimpulannya yaitu kedua model ini memiliki kelebihan dalam mendorong kolaborasi, komunikasi, dan pertukaran ide di antara peserta didik yang dapat meningkatkan pemahaman materi tersebut. Tetapi keduanya juga memiliki tantangan dalam hal manajemen waktu dan keterlibatan individu yang dapat mempengaruhi hasil belajar jika tidak diantisipasi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Dadah.